Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku semuanya? Baik, untuk kesempatan ini saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang pembahasan soal-soal untuk mata pelajaran IPA kelas 7 semester 1 ya. Bab 1 yaitu objek IPA dan pengamatannya. Namun, alangkah baiknya sebelum saya membahas soal ini, kalian juga sudah menyimak atau menonton video pembelajaran saya untuk subtema 1 yaitu penyelidikan IPA dan video pembelajaran saya untuk yang bagian kedua tentang pengukuran besaran pokok dan besaran turunan. Yang dapat kalian lihat linknya di deskripsi ya. Baik anak-anakku semuanya, kita mulai dengan pembahasan soal IPA kelas 7 semester 1 bab 1 objek IPA dan pengamatannya. Tentunya masih bersama saya Arif Gunardi. Oke, sudah siap semua anak-anak. Nah, nanti akan ada soal yang kita bahas untuk bab 1 ini. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama. Langkah awal yang harus dilakukan dalam sebuah penyelidikan IPA adalah titik-titik. Nah, dan di sini ada pertanyaan langkah awal yang harus dilakukan dalam sebuah penyelidikan IPA. Nah, jawabannya apa anak-anak kira-kira? Apakah A mengamati, apakah B mengkomunikasikan, apakah C menanyakan, ataukah D memperhatikan? Nah, kenapa? Nah, jawabannya ternyata adalah A, yaitu mengamati. Bagaimana pembahasannya? Nah, di sini bahwa urutan kegiatan dalam pendidikan IPA itu ada 3 ya. Jadi yang pertama adalah pengamatan, yang kedua adalah inferensi, dan yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Jadi itu anak-anak jadi 3 urutan kegiatan dalam pendidikan IPA. Maka di sini jawabannya adalah A. Sudah paham ya anak-anak semuanya? Baik, kalau sudah paham kita lanjut ke soal yang kedua. Berikut ini yang bukan merupakan manfaat belajar IPA adalah mampu titik-titik. Jadi di sini pertanyaan adalah yang bukan. Jadi yang tidak termasuk manfaat dalam belajar IPA. Apakah A, B, C, ataukah D? Nah, bagaimana? Apa kalian sudah punya jawaban? Baik, kalau sudah punya jawaban, coba kita lihat kuncinya apa. Nah, ternyata kuncinya adalah D. Jadi yang bukan pas belajar dalam ilmu IPA adalah memanfaatkan kekayaan alam sebanyak-banyaknya. Bagaimana pembahasannya? Nah, pertanyaan ternyata bahwa manfaat belajar itu ada 3 ya. Yang pertama, bisa berpikir kritis dan logis. 2, dapat meningkatkan kualitas hidup, serta yang memahami berbagai hal di sekitar kita. Oke anak-anak, itu soal yang kedua. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, seorang yang sedang melakukan penelitian dengan di laboratorium meneliti suatu zat untuk mengetahui jenis zat tersebut. Bidang IPA yang sedang dipelajari oleh ilmuwan tersebut adalah titik-titik. A. Apakah kimia, B. Fisika, C. Biologi, ataukah D. Astronomi? Bagaimana kalian sudah punya jawaban? Baik, kalau sudah punya jawaban, kita lihat kuncinya. Ternyata di sini kuncinya adalah A. Jadi termasuk dalam ilmu kimia. Nah, bagaimana pembahasannya? Jadi pembahasannya di sini Pak, kimia itu adalah cabang dari IPA yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Maka di sini adalah termasuk ilmu kimia. Kalau belajar tentang suatu zat ya, meneliti suatu zat, maka itu adalah bidangnya bidang kimia. Oke, sudah paham anak-anak semuanya? Baik, kalau sudah paham kita berlanjut ke soal yang keempat. Nah, di sini ada pertanyaan urutan langkah-langkah metode ilmiah yang benar.
ya. Yang pertama ini adalah menarik kesimpulan, yang kedua merumuskan hipotesis, yang ketiga merumuskan masalah, 4 melakukan analisis hasil, 5 melakukan observasi awal, 6 melakukan eksperimen. Nah, urutan langkah-langkah yang benar adalah apakah 1, 2, 3, 4, 5, 6, apakah B, 2, 4, 6, 5, 3, 1, ataukah C 53261 ataukah D 52346 1. Bagaimana, kalian sudah punya jawaban kira-kira? Baik, kalau sudah punya jawaban, coba kita cek dengan jawaban kuncinya. Nah, di sini kuncinya adalah C, ya. Jadi 53261. Bagaimana kalau bisa seperti itu? Kita lihat pembahasannya, ya. Jadi urutan langkah-langkah metode ilmiah adalah 1. Melakukan observasi awal, 2. Merumuskan masalah, 3. Merumuskan hipotesis, 4. Melakukan eksperimen, 5. Melakukan analisis hasil, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Jadi di sini menarik kesimpulan itu adalah yang terakhir, ya. Maka di sini jawabannya adalah urutannya yang betul adalah yang C. Oke, itu soal yang keempat, ya. Saya kira sudah paham. Kita berlanjut ke soal yang kelima. Oh, tadi soal yang kelima, ya. Sekarang berlanjut ke soal yang keenam. Nah, besaran berikut termasuk besaran pokok adalah, ya. Jadi yang termasuk besaran pokok ini adalah apa? Apakah A volume, B massa, C kecepatan, D luas, ya. Nah, saya kira kalian sudah bisa, ya, ini jawabannya apa. Baik, kalau sudah bisa, coba kita cek jawabannya. Di sini adalah B, massa, ya. Kalau bisa begitu, coba kita lihat pembahasannya. Jadi besaran pokok di sini ada 7 macam, ya, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Oke, maka di sini yang termasuk besaran pokok adalah yang massa. Sedangkan volume, kecepatan, dan luas itu adalah besaran turunan. Oke, saya kira sudah paham anak-anak. Kita berlanjut ke soal yang berikutnya, yaitu soal yang ketujuh. Seseorang akan mengukur panjang sebuah kayu yang akan digunakan untuk membuat rumah. Alat ukur yang harus digunakan oleh orang tersebut adalah titik-titik. Ya, apakah A mistar, B jangka sorong, C meteran, D mikrometer skop. Bagaimana jawabannya? Anak-anak semuanya sudah punya jawaban? Oke, coba kita cek dengan kuncinya. Di sini kuncinya adalah C, yaitu meteran. Nah, bagaimana pembahasannya di sini? Bahwa alat-alat ukur mengukur panjang diantaranya adalah mistar, di sini digunakan untuk mengukur panjang kertas, buku, dan lain-lain, yang istilahnya adalah yang sifatnya tidak terlalu panjang, ya. Kemudian meteran, nah di sini digunakan untuk mengukur bisa panjang tanah, panjang kayu, kemudian jarak lompatan, dan lain sebagainya, yang sifatnya adalah panjangnya itu agak panjang, ya. Kemudian jangka sorong, di sini adalah untuk mengukur diameter kaleng, ketebalan buku, dan lain sebagainya. Sedangkan yang mikrometer skop digunakan untuk mengukur ketebalan kertas, uang logam, dan lain sebagainya. Oke, itu untuk soal yang ketujuh. Baik, kita berlanjut ke soal yang kedelapan. Nah, hasil pengukuran benda menggunakan neraca Gauss ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut. Nah, di sini ada 3 lengan, ya. Ini lengan pertama, lengan kedua, dan lengan yang ketiga. Nah, di sini satu garis pada skala yang bagian bawah bernilai 0,2. Jadi di sini skala yang bawah ini adalah 0,2, ya, setiap skala. Nah, apa pertanyaannya? Massa benda tersebut adalah berapa? Oke, bagaimana anak-anak untuk soal yang seperti ini? Baik, sudah punya jawaban kira-kira? Coba kita cek. Kuncinya di sini adalah jawabannya D, yaitu 175,8 gram. Bagaimana pembahasannya anak-anak? Nah, kita lihat di sini ada 3 lengan. Lengan pertama adalah 90 gram,
Lengan yang kedua ini adalah bermassa 80 gram. Lengan ketiga adalah menunjukkan 5,8 gram. Jadi di sini 5, kalau di sini 5,2, 5,4, 5,6, di sini 5,8 ya. Jadi nak panah ini menunjukkan 5,8. Maka massa benda semuanya adalah dijumlah. Jadi 90 gram ditambah 80 gram ditambah 5,8 gram menghasilkan 175,8 gram. Oke. Itu anak-anak untuk soal yang ke-8. Berlanjut ke soal yang ke-9. Nah, di sini ada soal tentang konsentrasi ya. Jadi soalnya adalah kamu ingin membuat larutan gula dengan cara mencampurkan 20 gram gula ke dalam segelas air yang bervolume 125 ml. Berapakah konsentrasi larutan gula tersebut dalam gram per mililiter? Nah, bagaimana anak-anak ini sudah punya jawaban kalian? Kalau sudah punya, coba dicek dengan kuncinya dari Bapak. Nah, ternyata di sini kuncinya adalah C. 0,16. Bagaimana kok bisa jawabannya itu? Nah, coba kita lihat di sini bahwa massa gula adalah 20 gram. Kemudian volume air 125 ml. Nah, konsentrasi gula ini adalah sama dengan massa gula dibagi volume air ya. Nah, jadi massa gula 20 dibagi 125 menghasilkan 0,16 gram per mililiter. Oke, bagaimana? Sudah bisa ya caranya untuk menghitung konsentrasi. Baik, itu soal yang ke-9 dan sekarang soal yang terakhir, jadi soal yang ke-10. Di sini ada soal tentang laju pertumbuhan ya. Jadi Tini menanam jagung pada hari Senin. Pada awal pengukuran, tinggi jagung dari permukaan tanah adalah 10 cm. Selang 2 minggu kemudian, panjangnya bertambah menjadi 38 cm. Maka laju pertumbuhan tanaman jagung Tini tersebut dalam sentimeter adalah titik-titik. Apakah 2 cm per hari? Apakah B 4 cm per hari? Apakah C 8 cm per hari? Ataukah D 10 cm per hari? Bagaimana, sudah dihitung kalian? Oke, kalau sudah dihitung coba kita cek kuncinya dari Bapak, yaitu ternyata kuncinya jawabannya adalah A, 2 cm per hari. Bagaimana kau bisa ketemu 2? Nah, di sini pembahasannya adalah bahwa tinggi awal 10 cm, kemudian waktunya 2 minggu, ini dikonversi dalam hari menjadi 14 hari. Tinggi akhirnya adalah 38 cm, maka laju pertumbuhannya adalah tinggi akhir dikurangi tinggi awal dibagi selang waktu. Di 38 dikurangi 10 dibagi 14 sama dengan 28 dibagi 14 sama dengan 2 cm per hari. Jadi jawabannya adalah A. Oke, anak-anak itu semuanya yang cerdas, pintar, dan kreatif, itulah 10 soal di bab 1 ini yang bisa Bapak bahas ya untuk kesempatan kali ini. Oke, kalau begitu nanti kalau ada pertanyaan atau mungkin saran bisa disampaikan ke Bapak ya. Baik anak-anak semuanya, sekian dari saya dan terima kasih atas perhatian kalian dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe ya dan dibunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran dari saya untuk selanjutnya. Oke, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.